NLP inilah kita bisa memahami bahwa peta pikiran itu bukanlah hal yang sebenarnya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pikiran kita tidak merefleksikan realitas gitu loh. Jadi realitas apa yang kita pikirkan sekarang itu bukan berarti apa yang sebetulnya terjadi seperti itu, karena ya ketika kita memaknai sesuatu pasti ada suatu proses deletion, suatu proses generalization dan distortion. Selalu melakukan sorting atau pemilahan. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan melewati tahap sorting terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena ya ada yang namanya NLP atau Neuro Linguistic Program, di mana Neuro Linguistic Program ini mempelajari tentang struktur perilaku manusia, bagaimana bahasa bisa mempengaruhi paradigma, cara berpikir manusia, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Semua informasi yang masuk ke pikiran kita itu bakal direduksi dulu oleh filter ini menjadi apa yang senyatanya saja sebelum menjadi suatu produk pikiran. Produk pikiran ini bisa jadi hasilnya berbeda dari kenyataan. Contohnya aja suatu peta atau atlas. Nah, apa yang di dalam peta itu kan berbeda kan dengan apa yang aslinya. Mulai dari skalanya saja udah berbeda. Nah, sama juga seperti pikiran kita. Pikiran kita itu pasti ada filternya. Jadi pikiran itu pasti melakukan sorting sebelum diubah menjadi suatu produk pikiran. Maka dari itu kita tidak perlu heran apabila tafsiran orang berbeda-beda gitu loh. Ketika terjadi suatu peristiwa, ya penafsiran orang tuh bakal berbeda-beda terhadap peristiwa tersebut, karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda juga kan. Jadi persepsi ini tuh persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Contohnya saja seperti gimana dia bertumbuh, lalu bagaimana dia dibesarkan, dan dengan value apa dia dibesarkan. Nah, berdasarkan hal-hal eksternal inilah ataupun juga bisa hal-hal internal inilah persepsi orang-orang itu bisa menjadi berbeda. Informasi yang masuk ke kepala kita itu melalui tahap deletion, generalization, dan distortion. Jadi ada suatu reduksi, ada suatu penyamarataan, dan juga ada suatu distorsi. Walaupun apa yang kita lihat di dunia ini semuanya sama, walaupun ya contohnya apa yang kita lihat ini adalah suatu, misalnya ada bencana alam seperti banjir. Nah, sejatinya kan dia banjir, tapi bagaimana kita memaknai peristiwa tersebut bisa saja berbeda dengan bagaimana orang lain memaknai peristiwa tersebut gitu loh. Walaupun ya objeknya sama-sama banjir gitu. Nah, contohnya saja kalau misalkan ada banjir, ada orang yang memaknai peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang unfortunate atau peristiwa yang malang atau peristiwa yang merugikan. Sedangkan ya ada juga orang yang memaknainya sebagai sesuatu yang menyenangkan saja gitu loh. Contohnya orang-orang yang berenang-renang saat banjir atau orang-orang yang main air saat banjir. Ya mereka artinya memaknai banjir sebagai sesuatu yang biasa saja gitu loh, bukan sesuatu yang merugikan bagi mereka, bukan sesuatu yang negatif. Dari sinilah dari NLP inilah kita bisa memahami bahwa peta pikiran itu bukanlah hal yang sebenarnya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pikiran kita tidak merefleksikan realitas gitu loh. Jadi realitas apa yang kita pikirkan sekarang itu bukan berarti apa yang sebetulnya terjadi seperti itu, karena ya ketika kita memaknai sesuatu pasti ada suatu proses deletion, suatu proses generalization dan distortion. Hanya akan terjadi kepada orang yang masih berpikir dalam level mind, bukan dalam level hati
atau jiwa atau dengan consciousness. Jadi kalau misalkan kita masih berpikir menggunakan thinking mind, masih memaknai peristiwa menggunakan mind kita, ya pasti selalu akan terjadi si tiga proses ini, yaitu delusion, generalization, dan juga distortion. Seperti yang sudah saya mention tadi, pada saat kita memaknai suatu peristiwa, hal itu akan menjadi peta di pikiran kita. Ketika kita membuat sebuah peta, pasti kita akan menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi simpel kan. Contohnya saja, ketika kita ingin menggambar gunung di sebuah peta, ya pasti kita tidak akan menggambarnya sesuai dengan skala aslinya, tetapi melainkan membuat suatu simbol. Seperti contohnya di peta itu kan simbol gunung itu segitiga. Inilah yang dinamakan dengan deletion atau penghapusan. Ada suatu informasi yang tereduksi gitu loh ketika kita memetakan suatu informasi di pikiran kita. Kenapa ada suatu delesi? Ya karena pikiran itu sejatinya melakukan penyortiran atau delesi apabila kita tidak conscious atau mengandalkan subconscious yang masih salah gitu loh. Jadi menggunakan pikiran subconscious kita, bukan mengandalkan consciousness seperti itu. Dan kita melakukan delesi ini karena personal preference. Jadi delesi ini dilakukan dengan subjektif gitu loh. Contohnya saja, apa yang kita anggap penting itu akan kita masukkan ke pikiran kita, akan kita camkan di pikiran kita. Sedangkan apapun hal yang segala hal yang tidak penting itu akan kita lupakan seperti itu. Jadi ada suatu hal yang di-delete kan, ada suatu hal yang disortir. Contoh deletion yang sering terjadi itu adalah ketika teman kita ataupun orang lain melakukan hal yang kita anggap salah, kita akan melakukan kebaikan yang pernah ia lakukan kepada kita. Jadi kita hanya mengambil informasi yang kita anggap penting pada saat itu. Ketika kita sedang marah sama teman kita, ketika dia melakukan kesalahan kepada kita sekecil apapun itu, kita langsung melihat dia sebagai orang yang sepenuhnya salah, melihat dia sebagai orang yang sepenuhnya itu jahat gitu. Jadi kita melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan kepada kita. Nah itu kan karena apa? Karena kita saat itu berpikir dengan thinking mind kita kan. Kita bukan menjadi observer yang mengobserv dari luar, tapi kita masih menggunakan mind. Sekarang kita akan bicara tentang generalization atau penyamarataan informasi. Fenomena realitas seadanya adalah berbagai macam bentuk kan. Jadi fenomena itu kan terjadi bukan hanya dalam satu bentuk. Jadi dia fenomena realitas itu memiliki banyak bentuk gitu loh. Mau itu bentuk segitiga atau bentuk persegi atau bujur sangkar, apapun itu. Tetapi kita samaratakan menjadi satu bentuk. Misalkan kayak lingkaran gitu. Jadi kita menyamaratakan si segitiga ini, persegi ini, bujur sangkar ini menjadi lingkaran di dalam pikiran kita ketika kita memprosesnya. Seperti itu. Nah, contoh saja ketika kita waktu kecil dulu pernah tergores benda tajam gitu, pernah tergores suatu benda tajam. Nah, pada saat kita bertumbuh dewasa, seiring kita bertumbuh dewasa, kita mulai menggeneralisasikan bahwa benda tajam ini adalah suatu hal yang berbahaya gitu loh. Jadi kita menjauhi benda tajam tersebut gitu. Jadi kita mengelompokkan si benda tajam ini. Nah, apabila kita menggeneralisasikan suatu hal, ya pasti ada dampak baik dan buruknya dong gitu. Ya dampak baiknya contohnya seperti tadi, kita menjauhi benda tajam. Tapi apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah ketika kita mulai menggeneralisasikan opini kita gitu loh. Jadi misalkan kita tidak suka sama opini A. Nah, itu kan pasti akan tercamkan kan dalam pikiran kita gitu. Nah, ketika orang menyatakan opininya, kita langsung memahami opini tersebut menggunakan pikiran subconscious kita yang memiliki opini A ini. Otomatis kita menggeneralisasikan opini mereka kan. Jadi kita
salah paham gitu loh tentang opini mereka gitu. Jadi kalau misalkan kita udah salah paham ya pasti sesuatu yang buruk akan terjadi kan. Nah maka dari itu kita harus menjauhi sifat mengeneralisir yang dapat mengundang dampak yang buruk.